Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua ya, teman-teman mahasiswa Universitas Program Pascasarjana di Jayabaya. Puji syukur pada sore hari ini, pasca UTS, kita alhamdulillah bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan apa yang sudah teman-teman jalankan di UTS kemarin itu memang menjadi satu pengetahuan baru terkait dengan perkuliahan kita sebelum-sebelumnya. Nah, perkuliahan kita sebelum-sebelumnya terakhir ketemu dengan saya itu adalah terkait dengan perseroan terbatas ya. Nah, di perseroan terbatas itu pasti banyak teman-teman kalau kesehariannya berkecimpung di corporate atau yang memang punya spesialisasi di bidang korporasi pasti sangat aware sekali apa itu perseroan terbatas. Tapi bagi teman-teman yang memang kesehariannya tidak di bidang korporasi atau menekuni di bidang perseroan terbatas pasti mempunyai pemahaman atau pemikiran yang bisa jadi belum sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Oleh karenanya di sore hari ini saya ingin mencoba mengingatkan kembali apa itu perseroan terbatas, lalu apa saja yang harus ada di perseroan terbatas itu khusus di struktur organisasinya. Kalau kita tahu perseroan terbatas pasti akan tahu apa itu shareholder, apa itu pemegang saham. Kalau kita tahu perseroan terbatas, apa itu pengurus. Ada direktur yang statusnya pengurus, direktur juga pastinya punya status yang berbeda kalau direkturnya itu lebih dari satu direktur. Begitu juga pengawas. Ada pengawas yang mungkin di dalam satu perseroan itu hanya jumlahnya satu. Akan tapi pada saat kita bicara perseroan terbatas yang notabene mereka adalah perusahaan yang besar, biasanya antara pengurus dan pengawas itu lebih dari satu, yang kalau statusnya lebih dari satu maka akan ditunjuk salah satunya itu sebagai direktur utama. Begitu juga komisaris, pasti akan ada istilah komisaris utama. Nah, dalam perseroan pasti kita akan tahu terkait dengan perseroan terbatas itu namanya apa pada saat kita memang punya keahlian dan punya pengalaman khusus terkait dengan perseroan terbatas itu didirikannya seperti apa. Makanya di awal-awal pertemuan sudah pernah saya singgung pada saat kita ingin mendirikan perseroan terbatas pasti harus tahu namanya. Namanya biasanya juga harus dipastikan itu sudah ada yang memiliki atau belum, sebelum itu nanti diserahkan kepada notaris agar supaya diinput di dalam akta pendiriannya. Nah, di dalam perseroan terbatas juga pasti kalau kita bicara dulu dengan sekarang ada perbedaan-perbedaan yang signifikan. Kalau dulu kita tahu perseroan terbatas itu ada izin-izin khusus, ada surat keterangan domisili perusahaan yang dulu ada sekarang menjadi tidak ada. Ada juga SIUP, surat izin usaha perusahaan yang dulu ada sekarang menjadi tidak ada. Ada juga tanda daftar perusahaan yang dulu ada sekarang menjadi tidak ada. Nah, kemudahan-kemudahan yang ada ini sebetulnya adalah menjadi value buat kita semua yang mungkin mendalami di bidang korporasi untuk menyampaikan pastinya ya kepada halayak ramai agar supaya mereka mau berbisnis dengan kendaraan yang namanya perseroan terbatas. Karena perseroan terbatas sebetulnya adalah solusi-solusi yang sudah disediakan bagi para calon pengusaha atau pengusaha agar supaya mereka tidak mempergunakan nama pribadi, akan tapi dengan perseroan terbatas ini akan ada kemudahan-kemudahan yang pastinya mereka akan dapatkan. Nah, di sore hari ini selain kita mengingat kembali terkait dengan perseroan terbatas strukturnya yang tadi saya sampaikan, saya ada keinginan untuk mencoba menyampaikan
klasifikasi saham. Karena pada saat kita membuat atau mempunyai perseroan terbatas, ada klasifikasi saham yang dengan klasifikasi saham itu bapak-bapak dan ibu-ibu atau teman-teman semua pasti akan mempunyai hak yang berbeda pada saat saham yang bapak dan ibu miliki itu mempunyai klasifikasi tertentu. Nah, contoh ada klasifikasi saham yang pada saat disepakati oleh para pemegang saham, ada saham-saham tertentu, misalkan saham seri A, saham seri B, yang atas kesepakatan oleh para pendiri, saham seri A contohnya, maka dia tidak mempunyai hak suara misalkan. Atau dia tidak mempunyai hak untuk dividen dalam jangka berapa lama. Nah, khusus untuk saham yang diklasifikasikan yang tidak mempunyai suara, nah ini perlu kita pastikan apakah ini bertentangan dengan hukum atau tidak. Nah, kalau ternyata bahwa ketentuan Undang-Undang PT memberikan guidance bahwasannya satu sama adalah satu suara, kalau itu diklasifikasikan dia tidak mempunyai suara, maka ada ketentuan-ketentuan apa yang ada di balik itu yang mengakibatkan saham bisa diklasifikasikan tidak mempunyai suara. Nah, kembali kepada ketentuan Undang-Undang PT, kalau kita bicara Undang-Undang PT, memang kita tidak pernah melihat atau belum memastikan di ketentuan Undang-Undang PT itu sanksi yang mengarah ke arah sanksi yang seperti layaknya undang-undang yang lain, yang ada sanksi pidana, sanksi administrasinya yang memang ditegakkan. Pada saat ditegakkan, sanksi itu bisa membuat jera bagi para pemiliknya. Nah, kembali kepada klasifikasi saham ini, maka kalau kita ada teman-teman yang bawa undang-undang PT,